Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semoga mendapat ridhonya Allah di akhirat kelak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 perkara yang menjadi penghalang untuk masuk syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Simaklah video ini sampai selesai. Semoga ilmu kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap muslim tentu saja sangat mengharapkan untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi di surganya Allah. Surga merupakan tempat yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala bagi hambanya yang menjalani hidupnya dengan penuh ketaatan dan amal soleh. Namun ada hal yang perlu kita perhatikan agar tercapainya keinginan kita masuk surganya Allah, yaitu kita harus menjauhkan diri kita dari faktor-faktor yang bisa menjadi penghalang untuk masuk surga. Karena terkadang banyak seorang muslim yang tidak menyadari bahwa ada sifat dan perbuatan dalam kehidupan sehari-harinya yang bisa menghalanginya untuk meraih syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu perbuatan dan sifat manakah yang menjadi penghalang untuk masuk syurganya Allah? Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, surga dapat terhalang oleh sifat-sifat tercela yang menyelimuti diri manusia. Berikut ini kita akan bahas sifat-sifat tercela yang bisa menjadi penghalang masuk syurganya Allah. Sifat yang pertama yaitu kesombongan. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sombong adalah sifat memandang diri kita lebih baik dari orang lain, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Maka manusia yang memiliki sifat ini akan tumbuh dalam dirinya dinding penghalang antara akhlak yang baik dan kewajiban agama. Sahabat yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa kesombongan memiliki 2 sisi yang tercela. Yang pertama, dari segi hakikat, kesombongan, kebesaran dan kemegahan hanyalah milik Allah. Sementara manusia adalah makhluk yang penuh dengan kelemahan, kebodohan dan kehinaan. Maka sungguh tidak pantas seorang hamba Allah yang merasa dirinya lebih sempurna atau lebih baik dari segalanya. Yang kedua, kesombongan mendorong seseorang untuk tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang sombong cenderung menolak dan mengingkari kebenaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Allah yang lain. Oleh karena itu, kesombongan merupakan sifat yang sangat dibenci Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan menjadi salah satu perkara yang jadi penghalang untuk masuk syurga. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 72, Qila dukhulu abwaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin, yang artinya, masuklah ke pintu-pintu neraka jahanam untuk tinggal di dalamnya selama-lamanya. Maka neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang takabur. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah riwayat juga ditegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan, dan tidak akan masuk neraka orang yang terdapat dalam hatinya seberat biji sawi dari keimanan. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua yang menjadi penghalang untuk masuk surganya Allah adalah hutang.
Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertulis sebuah riwayat dari Muhammad bin Abdullah bin Jahsy yang menceritakan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika beliau duduk di tempat jenazah yang akan diletakkan. Beliau kemudian menghadapkan wajahnya ke langit, lalu menundukkan kepalanya dan meletakkan tangannya di atas kening seraya berkata, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Tidak diturunkan sesuatu yang berat sampai besok pagi. Para sahabat pun bertanya, apa yang dimaksud dengan sesuatu yang berat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu hutang. Beliau menambahkan, demi Tuhan yang memegang diriku, sekiranya seseorang terbunuh di jalan Allah, kemudian ia hidup kembali dan terbunuh lagi, namun ia memiliki hutang, maka ia tidak akan masuk surga sebelum hutangnya dilunasi. Hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tabrani dan Al-Hakim. Selain itu, Abdullah bin Amr juga memberitakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa orang yang mati syahid diampuni oleh Allah kecuali orang yang memiliki hutang. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari keterangan di atas kita bisa menyimpulkan bahwa betapa pentingnya kita untuk menjauhkan diri kita dari kubangan hutang, karena ditakutkan terbawa sampai kita mati sehingga kita mengalami kesusahan di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga yaitu meminum khamar. Khamar merupakan suatu jalan menuju keburukan dan tipu daya setan. Setan menggunakan khamar supaya menimbulkan permusuhan dan kebencian antara sesama kita. Karena ketika seseorang mabuk karena khamar, ia akan kehilangan kesadaran sehingga berpotensi melakukan tindakan buruk seperti zina atau pembunuhan. Setan awalnya menggoda dengan mengatakan ini hanya minuman pembangkit semangat, tapi pada kenyataannya khamr adalah minuman yang membawa keburukan dan kemadaratan. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90-91 Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud untuk menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang meminum khamr atau orang yang mabuk-mabukan juga serupa dengan penyembah berhala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya pecandu khamr seperti penyembah berhala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu, dalam sebuah riwayat dari Abu Darda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, pecandu khamr tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, khamr adalah induk berbagai macam kerusakan di muka bumi. Barang siapa yang meminumnya, salatnya selama 40 hari tidak akan diterima. Jika ia mati dalam keadaan minuman khamr masih di dalam perutnya, berarti ia mati seperti matinya orang jahiliyah. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari keterangan-keterangan di atas sudah jelas bahwa betapa madaratnya peminum khamr bagi kehidupan dunia dan akhiratnya. Sahabat yang dirahmati Allah, yang keempat yaitu durhaka kepada orang tua. Terdapat riwayat Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar?
yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada kedua orang tua. Dalam riwayat yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang menyebut-nyebut kebaikannya dan yang kecanduan kepada minum khamar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang durhaka kepada orang tua. Beliau bersabda lagi, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang mencaci bapaknya. Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang-orang yang mencaci ibunya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya dari hadis Ibnu Abbas. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua dosa ditunda siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala semaunya hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada orang tua. Sesungguhnya dosa durhaka kepada orang tua akan disegerakan siksaannya bagi pelakunya ketika masih di dunia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Yang kelima, orang yang memutuskan tali persaudaraan atau tali silaturahmi. Orang yang memutuskan tali persaudaraan akan terhalang dari surganya Allah. Mereka juga termasuk golongan yang terakhir masuk surga. Karena memutus tali persaudaraan merupakan salah satu penyebab kerusakan yang terjadi di muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, orang yang memutus tali persaudaraan tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 22, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqta'u arhamakum." Yang artinya, apakah seandainya berkuasa kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutus hubungan kekeluargaanmu. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 sifat atau perbuatan yang bisa menghalangi kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa menjauhi 5 perbuatan tersebut sehingga kita masuk surganya Allah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.